Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya pagi ini? Semoga hari ini sehat selalu ya. Amin. Anak-anak yang ibu cintai, hari ini kita belajar lagi matematika. Hari ini kita belajar matematika tentang sebuah kecepatan. Kemarin kalian sudah belajar tentang satuan panjang, kemudian sudah belajar satuan waktu, maka sekarang adalah pengaplikasian dari hafalan kalian. Bagaimana apabila satuan panjang dan waktu ini kita ubah atau kita terapkan ke kehidupan sehari-hari. Nah, coba kita lihat sebelum masuk ke materi, kita lihat dulu aktivitas halaman 54, ada gambar kuda, kemudian pesawat, motor, kura-kura, dan gajah. Ada 5 gambar. Coba sekarang kalian urutkan kecepatan maksimalnya ketika sedang bergerak. Hewan manakah yang paling lambat hingga yang paling cepat? Yang paling lambat mana? Kura, betul. Kemudian setelah kura-kura yang paling lambat mana? Gajah. Kemudian kuda. Kemudian yang keempat motor, yang kelima pesawat. Nah, dari gambar sudah bisa kalian lihat mana yang gerakannya lambat dan mana yang gerakannya cepat. Oke, sekarang kita buka halaman 55. Halaman 55 ada sebuah persoalan di mana Dayu akan pergi ke suatu tempat latihan taekwondo yang berjarak 3 km. Dayu memiliki 4 pilihan transportasi untuk tiba di tempat latihan. Pilihannya A. Naik angkot dengan waktu 1 jam dapat menempuh jarak 30 km. B. Naik ojek dalam waktu 1 jam dapat menempuh jarak 60 km. C. Naik beca motor dalam waktu 1 jam menempuh jarak 15 km. D. Naik sepeda dalam 1 jam menempuh jarak 10 km. Kira-kira menggunakan transportasi apakah yang lebih cepat ya? Kalau secara nalar mungkin kalian sudah bisa lihat, namun bisa kita lihat dari angka kilometernya. Lihat, 1 jam itu kalau naik angkot cuma 30 km. Sementara kalau naik ojek 1 jam itu bisa menempuh jarak 60 km. Maka pilihannya yang tepat adalah agar Dayu nyampe ke tempat latihan dengan cepat, yaitu menggunakan ojek. Nanti ibu ajarkan rumusnya ya. Paham sampai sini? Bisa dilihat ya. Semakin waktunya kan sama ya 1 jam. Semakin banyak atau besaran jarak kilometernya, maka itu adalah kendaraan yang paling efektif untuk kita gunakan supaya lebih cepat ke tempat tujuan. Selanjutnya bisa dilihat ada rumus kecepatan sama dengan jarak per waktu. Kecepatan sama dengan jarak per waktu. K untuk kecepatan, J untuk jarak, W untuk waktu. Sekarang ibu punya soal. Soal nomor 1. Siti ke sekolah, jaraknya 3 km dengan waktu 10 menit. Berapakah perbandingan jarak dan waktunya? Siti ke sekolah dengan jarak 3 km dengan waktu tempuh 10 menit. Berapakah perbandingan jarak dan waktunya? Kita pakai rumus yang sudah ibu tulis di atas. Gimana? Tapi ibu punya tips dulu. Tips yang pertama adalah ubahlah kilometer ke
meter. Maka dikali berapa? Kalau kilometer ke meter itu turun berapa? Kilometer, hektometer, dekameter, dan meter. Berarti berapa turunnya? Kilometer ke hektometer, hektometer ke dekameter ke meter, 3. Berarti dikali berapa? Dikali nolnya ada 3, 1000. Jadi setiap menemukan soal maka kilometer kita ubah dulu ke meter. Ya, tips dari ibu ini harus diingat. Nah, biar seragam. Jawabnya rumusnya apa katanya? K sama dengan J per W. K sama dengan jaraknya berapa tadi? 3 km. 3 km dikali berapa? Dikali 1000 per waktunya 10 menit. Berarti 3 kali 1000 berapa? 3000 per 10. Selesaikan 00. Maka 300 satuannya jangan lupa meter per menit. Sampai sini paham? Masih bingung? Ibu kasih contoh lagi ya, sebentar. Kita contoh nomor 2. Ibu punya contoh nomor 2. Dayu ke toko, jaraknya Dayu ke toko jaraknya 3 km dengan waktu 15 menit. Berapakah perbandingan jarak dan waktu? Dayu ke toko jaraknya 3 km dengan waktu 15 menit. Berapakah perbandingan jarak dan waktu? Rumusnya tadi apa? K sama dengan J per W. Kecepatan sama dengan jarak per waktu. K sama dengan jaraknya tadi berapa? 3 km dikali berapa? Diubah ke meter dikali 1000. Waktunya 15. 3000 dibagi 15 berapa? 200 meter per menit. Maaf, 200 meter per menit. Sampai sini paham? 2000 meter per menit. Sampai sini paham ya? Insyaallah. Ibu lanjutkan materi selanjutnya. Tugasnya adalah halaman 56 ya.